Masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri. Hal tersebut ditunjukkan dengan survei kepercayaan publik terhadap Polri yang terus menunjukkan tren yang positif dan memperoleh pengakuan baik dari lembaga survei internasional maupun nasional. Tentunya capaian ini merupakan hasil kerja keras dan juga dukungan masyarakat, sehingga Polri dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkokoh profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Tingginya kepercayaan Polri ini tentunya menjadi modal yang sangat penting bagi Polri untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kemudian juga ada hasil survei dari The Global Safety Report yang dirilis oleh Gallup tahun 2025. Indonesia memperoleh skor 89 pada Law and Order Index yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-19 dari 144 negara. Indeks ini mengukur tingkat rasa aman masyarakat serta kepercayaan terhadap penegak hukum. Selain itu, dalam indikator Safe to Walk Alone at Night, sebanyak 83% responden di Indonesia menyatakan merasa aman berjalan di malam hari, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-25 dari 144 negara. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Indonesia berada dalam kondisi yang baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada November 2025 semakin menguatkan kepercayaan publik terhadap Polri di tengah dinamika yang ada. Dalam survei tersebut, Polri masuk dalam 3 besar lembaga negara paling dipercaya oleh masyarakat. Bahkan dalam kategori lembaga penegak hukum, Polri menempati peringkat pertama sebagai lembaga yang paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan mencapai 78,2%. Halo Sobat Infodong, selamat datang di channel yang gak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Hari ini kita akan bahas satu pernyataan resmi yang secara data terlihat sangat meyakinkan, tapi secara rasa di masyarakat justru memunculkan tanda tanya besar. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Menurut Kapolri, masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri. Hal ini, kata beliau, dibuktikan lewat berbagai survei kepercayaan publik, baik dari lembaga nasional maupun internasional. Bahkan Indonesia mendapatkan skor 89 dalam Law and Order Index 2025, menempati peringkat ke-19 dari 144 negara. Sebanyak 83% masyarakat merasa aman berjalan sendirian di malam hari, dan Polri disebut sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya, dengan tingkat kepercayaan mencapai 78,2% versi Litbang Kompas. Secara angka, ini kelihatan luar biasa. Tapi Sobat Infodong, pertanyaannya bukan cuma soal angka. Pertanyaannya adalah, apakah angka-angka ini benar-benar sejalan dengan pengalaman masyarakat sehari-hari? Sobat Infodong, dalam dunia kebijakan publik, ada dua hal yang sering tidak selalu berjalan beriringan, data statistik dan rasa keadilan masyarakat. Di atas kertas, kepercayaan bisa naik. Di laporan resmi, situasi bisa terlihat kondusif. Tapi di kehidupan nyata, banyak masyarakat justru mengaku kecewa, ragu, bahkan enggan berurusan dengan polisi. Dan ini bukan asumsi, cukup buka media sosial. Kalimat-kalimat seperti ini sering muncul. Kalau ada masalah kecil, jangan ke polisi, ribet. Lapor polisi malah bikin tambah stres. Kalau darurat, hubungi Damkar aja, lebih cepat. Pertanyaannya, kalau kepercayaan terhadap Polri setinggi itu, kenapa nama Damkar justru lebih sering muncul sebagai penyelamat universal masyarakat? Sobat Infodong, ini fenomena yang menarik. Kita bandingkan dengan pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu tugas utamanya jelas, memadamkan api. Tapi di lapangan, mereka melakukan jauh lebih banyak dari itu. Menolong hewan terjebak, membuka cincin yang nyangkut, menolong anak terkunci di rumah, membantu evakuasi darurat, dan bahkan urusan yang sebenarnya bukan tugas utama. Dan mereka melakukannya tanpa banyak tanya, tanpa syarat berbelit, dan tanpa ancaman hukum. Yang lebih penting,
Jarang sekali terdengar cerita damkar minta imbalan atau mempersulit warga. Mereka tidak pernah mengklaim tingkat kepercayaan masyarakat kepada kami naik sekian persen. Tapi justru karena itu, kepercayaan tumbuh dengan sendirinya. Sobat Infodong, kita harus jujur mengatakan satu hal. Masalah Polri hari ini bukan hanya soal kriminalitas, tapi soal jarak emosional dengan rakyat. Banyak masyarakat merasa, datang ke kantor polisi sama dengan harus siap mental. Melapor sama dengan harus siap dipertanyakan balik. Jadi korban sama dengan berpotensi malah disalahkan. Bahkan ada ungkapan sinis yang sering kita dengar. Kalau nggak viral, kasusnya nggak jalan. Apakah ini adil untuk seluruh anggota Polri? Tentu tidak. Tapi di mata publik, satu pengalaman buruk sering lebih kuat daripada 1000 klaim keberhasilan. Sobat Infodong, setiap kali ada klaim kepercayaan publik meningkat, masyarakat sebenarnya ingin tahu satu hal sederhana. Siapa yang disurvei? Apakah warga kecil yang lapor kehilangan motor, korban kekerasan yang kasusnya mandek, rakyat yang berhadapan langsung dengan aparat di lapangan, atau justru responden acak, survei telepon, kuesioner dengan bahasa yang aman? Survei penting, iya. Tapi kepercayaan sejati dibangun dari pengalaman langsung, bukan sekedar persepsi umum. Kalau kita bandingkan, mengapa masyarakat terasa lebih dekat dengan damkar? Jawabannya sederhana, mereka terlihat lebih manusiawi. Petugas damkar datang tanpa intimidasi, bicara dengan nada biasa, tidak membawa stigma siap-siap salah, dan fokus menyelesaikan masalah bukan mencari celah kesalahan. Sementara sebagian aparat penegak hukum masih terjebak pada pola otoritas dulu, empati belakangan. Dan di era sekarang, masyarakat lebih percaya pada yang hadir membantu, bukan yang sekedar berwenang menghukum. Kapolri menyebut bahwa masyarakat merasa aman beraktivitas, termasuk di malam hari. Ini tentu patut diapresiasi. Tapi Sobat Infodong, rasa aman itu bukan cuma soal tidak ada kejahatan, tapi juga soal rasa adil ketika berhadapan dengan hukum. Banyak warga merasa aman di jalan, tapi tidak aman ketika harus melapor. Aman beraktivitas, tapi tidak aman ketika berhadapan dengan proses hukum. Dan disinilah letak masalahnya. Sobat Infodong, kepercayaan itu unik. Ia tidak bisa diperintahkan, dipublikasikan, diklaim sepihak. Kepercayaan hanya lahir dari konsistensi perilaku di lapangan. Damkar tidak pernah minta dipuji, polisi sering minta dimengerti, dan di mata masyarakat, yang bekerja diam-diam justru sering lebih dipercaya daripada yang sibuk menjelaskan keberhasilan sendiri. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu tidak menuntut berlebihan. Mereka hanya ingin dilayani tanpa dipersulit, dilindungi tanpa ditakuti, dilapori tanpa dihakimi, diperlakukan setara di depan hukum. Kalau itu bisa dirasakan secara konsisten, tidak perlu survei, tidak perlu indeks global, kepercayaan akan datang dengan sendirinya. Jadi, ketika Kapolri menyampaikan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri meningkat, mungkin itu benar secara data. Tapi selama masyarakat masih merasa kalau darurat lebih aman hubungi damkar daripada polisi, maka ada jurang besar antara klaim institusi dan realitas sosial. Ini bukan soal menjatuhkan, tapi soal bercermin, karena kepercayaan publik bukan piala, melainkan amanah. Dan amanah itu hanya bisa dijaga dengan kerja nyata, konsisten, dan berorientasi pada kemanusiaan. Nah, sekarang giliran kalian nih Sobat Infodong. Gimana menurut kalian? Apakah pernyataan Kapolri tersebut sudah sesuai dengan realita yang ada? Dan apakah kamu lebih percaya Polri atau Damkar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kamu gak ketinggalan info-info penting lainnya. Karena di sini bukan cuma kasih info, tapi info dong.